Selain di Krueng Panjoe, peristiwa heroik melawan Jepang juga terjadi di Bayu dan Pandrah. Sebagian para ulama non-Pusa atau Persatuan Ulama Seluruh Aceh Red waktu itu, menolak masuknya Jepang setelah Belanda menyerah. Mereka menganggap itu sama saja, seperti pepatah bahasa Aceh, Talet Bai Tapo Utamong Ase. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesianya, mengusir babi menerima anjing, begitulah kira-kira. Penetangan itu dalam istilah Ali Hasjmi disebut sebagai oposisi keras terhadap pendudukan Jepang. Pemberontakan bersenjata yang dilakukan sebagian ulama non-Pusa itu, memperkuat alasan bagi Pusa atau pemuda Pusa dalam menuntut Jepang memberikan kesempatan yang luas kepada para ulama dalam bidang pemerintahan. Tuntutan ini sebagian berhasil, antara lain dengan pembentukan mahkamah syariah di seluruh Aceh. Para pemuda Pusa atau Kasyafatul Islam juga diterima untuk dilatih menjadi tentara Gyugun dan Tokubetsu. Salah seorang penggerak pemberontakan terhadap Jepang itu adalah Tengku Abdul Jalil, seorang ulama muda dari Buloh Blang Ara Kabupaten Aceh Utara. Ia merupakan alumni Dayah Tengku Muhammad Amin Jumpoh di Pidi. Kemudian melanjutkan pendidikan ke Dayah Krueng Kale, salah satu pusat pendidikan Islam terkenal di Aceh Besar, yang dipimpin oleh Tengku Hasan Krueng Kale. Dari sana ia pindah ke Dayah Cot Plieng Bayul Hoksukon Aceh Utara pimpinan Tengku Ahmad. Di sana Abdul Jalil menikah dengan Tengku Asia Putri Tengku Ahmad. Di sana ia kemudian menggantikan mertuanya memimpin Dayah Cot Plieng hingga digelar Tengku Syik. Para guru Tengku Abdul Jalil diantaranya Tengku Muhammad Amin Jumpoh maupun Tengku Haji Krueng Kale dan Tengku Ahmad merupakan kelompok ulama non-Pusa yang disebut sebagai kaum tua sementara ulama Pusa disebut kaum muda. Dengan latar belakang pendidikan di tiga ulama tersebut, membuat Tengku Abdul Jalil menjadi ulama muda yang sangat militan menentang pendudukan Jepang. Tengku Abdul Jalil tidak menyetujui kerjasama dengan Jepang berbeda dengan ulama Pusa yang melakukan taktik perjuangan kerjasama untuk mengusir Belanda. Hal itu pula yang kemudian membuat perbedaan ijtihad antara kelompok tua dan kelompok muda dalam menghadapi Jepang. Tengku Abdul Jalil dan kawan-kawannya secara diam-diam melakukan dakwah anti-Jepang dan seruan jihad fisabilillah dari desa ke desa. Menjelang akhir tahun 1942, dakwah diam-diam tersebut menjadi terang-terangan setelah kekejaman tentara Jepang menjadi pengalaman pahit bagi masyarakat. Para santri di Dayah Cot Plieng sudah siap untuk berperang. Hal itu kemudian diketahui oleh intelijen dan kampetai Jepang. Jepang berusaha meredam upaya pemberontakan Tengku Abdul Jalil tersebut dengan menggunakan orang Aceh yang bekerja untuk Jepang dan para ulu balang yang telah diangkat menjadi gunco atau wedana dan sunco, kalau sekarang sebutan camat. Selain itu, ulama Pusa atau pemuda Pusa juga diminta Jepang untuk melakukan dakwah tandingan. Meski tidak menolak permintaan Jepang tersebut, ulama Pusa atau pemuda Pusa lebih bersikap melihat saja apa yang dilakukan Tengku Jalil. Salah satu penolakan halus itu dilakukan oleh Ali Hasjmi dari Aceh Simbun. Ia bersama Said Ahmad Dahlan dan Abdurrahman TWH menolak tugas Jepang untuk pergi ke Bayu. Hoksukon menghentikan gerakan Tengku Abdul Jalil. Ali Hasjmi atas saran Dr. Emah Joeddin menggosok bawang putih di tulang punggungnya hingga badannya deman. Dengan alasan mengindap malaria, Ali Hasjmi berhasil menolak tugas ke Bayu tersebut. Sementara kaum ulu balang yang menjabat sebagai gunco dan sunco terus membujuk Tengku Abdul Jalil agar mengurungkan niatnya memberontak terhadap Jepang. Namun hal itu tidak berhasil. Akhirnya Jepang memutuskan menghentikan upaya pemberontakan tersebut dengan kekuatan bersenjata. Pada 6 November 1942, Jepang mengirim pasukannya ke Bayu dan membangun kubu pertahanan yang berhadapan dengan Dayah Cot Plieng yang menjadi markas Tengku Abdul Jalil. Pertempuran yang tak berimbang pun terjadi. Pasukan Tengku Abdul Jalil hanya bersenjatakan rencong, kelewang, lembing dan pedang, serta semangat fisabilillah yang membara. Sementara pasukan Jepang memiliki persenjataan modern. Perang sengit yang digerakkan Tengku Abdul Jalil dibantu oleh adiknya Teungku Taib itu berlangsung sehari. Korban kedua belah pihak berjatuhan. Seorang perwira Jepang berpangkat mayor ikut tewas. Pertempuran baru reda pada sore hari setelah Tengku Abdul Jalil dan pasukannya meninggalkan Dayah Cot Plieng menuju pedalaman. Dalam perjalanan Tengku Abdul Jalil singgah di Meunasah Baro. Dari sana ia dan pasukannya melanjutkan perjalanan hingga berhenti di Alubadeeh untuk menyusun kekuatan sambil menunggu pasukan lain dari Bayu. 3 hari kemudian pada hari Jumat tanggal 9 November tahun 1942, Tengku Abdul Jalil dan pasukannya kembali turun ke Meunasah Blang Buloh sekitar 10 km dari Bayu. Di daerah tersebut Tengku Abdul Jalil dan pasukannya melaksanakan sholat Jumat. Keberadaan mereka diketahui oleh Jepang. Pasukan Jepang dengan tambahan tentara menyerbu ke desa tersebut. Jepang ingin menangkap Tengku Abdul Jalil tanpa pertempuran, yakni menunggunya di luar masjid ketika ulama dan pasukannya tersebut sedang sholat Jumat bersama penduduk setempat.
Namun ketika pasukan Jepang tiba ke Blangbuloh, Tengku Abdul Jalil dan pasukannya baru saja selesai melaksanakan sholat Jumat. Penangkapan itu pun gagal. Pertempuran sengit pun terjadi. Tengku Abdul Jalil dan pasukannya gugur.